yaitu sistem informasi. Sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional. Gabungan perangkat keras, perangkat lunak, orang, database, dan prosedur yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi organisasi. Selanjutnya, perangkat dan prosedur informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi yang berkaitan dengan ketiga di suatu perusahaan. Sistem informasi ketiga bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terkait upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan ketiga di lingkungan kerja. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam K3. Yang pertama itu pengelolaan data K3. Merupakan proses mengumpulkan, mencatat, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi terkait K3 di suatu organisasi. Yang kedua, monitoring dan pengawasan. Merupakan kegiatan untuk memastikan program, kebijakan, dan prosedur K3 berjalan sesuai standar, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada laporan dan dokumentasi. Laporan dan dokumentasi ini merupakan proses pencatatan, penyusunan, serta penyimpanan seluruh informasi yang berkaitan dengan K3. Yang kedua ada peningkatan kepatuhan. Peningkatan kepatuhan ini merupakan upaya untuk memastikan seluruh pekerja dari pihak terkait mematuhi peraturan, prosedur, dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data, informasi, dan analisis terkait K3. Selanjutnya ada edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerja agar mampu bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras ini merupakan semua perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya komputer, server, printer, router, storage, scanner, dan lainnya. Yang kedua ada software. Software ini merupakan program atau aplikasi yang mengarahkan hardware untuk bekerja. Yang pertama itu ada software system seperti OS, Windows, dan Linux. Selanjutnya ada software aplikasi, yaitu sistem informasi akademik, aplikasi kasir, CRM, ERP, dan lain-lain. Database. Database ini merupakan tempat penyimpanan data yang terstruktur. Sistem informasi modern biasanya menggunakan DBMS, yaitu Database Management System. Dan selanjutnya yang keempat ada network atau jaringan. Network ini merupakan komponen jaringan yang memungkinkan proses komunikasi data antara pengguna, server, dan perangkat lain. Contohnya seperti LAN, WAN, internet, firewall, switch, dan wifi. Yang kelima ada prosedur. Prosedur ini merupakan aturan atau langkah-langkah dan panduan penggunaan sistem informasi. Contohnya seperti SOP input data, prosedur login, dan prosedur backup data dan keamanan. Dan selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pengguna yang pertama ada end user atau pengguna akhir. Nah, yang kedua ada administrator sistem, yang ketiga ada programmer atau developer, dan yang terakhir ada analisis sistem. Selanjutnya ada perangkat dalam sistem informasi K3, ada dua. Yang pertama hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menampilkan data terkait K3 di lingkungan kerja. Di sini kami menampilkan 3 contoh dari hardware. Yang pertama ada komputer dan laptop untuk menyimpan dan mengolah data K3. Lalu ada smartphone, tujuannya untuk pelaporan insiden langsung di lapangan. Dan yang terakhir ada sensor seperti suhu, gas, dan lain-lain, tujuannya untuk mendeteksi kondisi bahaya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, merupakan program yang digunakan untuk mengatur, mengolah, dan menganalisis data K3 agar menjadi informasi yang berguna. Di sini kami juga menampilkan 3 contoh dari software, yaitu yang pertama ada database, merupakan tujuannya menyimpan data kecelakaan, inspeksi, dan juga risiko kerja. Yang kedua ada sistem pelatihan e-learning K3, tujuannya untuk mendukung edukasi pekerja. Dan yang terakhir ada aplikasi pelaporan insiden, tujuannya untuk memudahkan pekerja melakukan kejadian secara cepat.
prosedur informasi K3 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan setiap data terkait keselamatan kerja dapat dikumpulkan, dianalisis, dan diolah secara optimal. Berikut adalah prosedur informasi K3. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Hal ini merupakan proses awal yang sangat penting untuk memperoleh data yang akurat terkait kondisi K3 di lingkungan kerja. Yang kedua, ada pencatatan dan dokumentasi. Merupakan proses mencatat, menyusun, dan menyimpan seluruh data serta informasi terkait kegiatan K3 secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga, verifikasi dan validasi data bertujuan untuk memastikan data yang digunakan benar, akurat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data yang salah dapat menyebabkan analisis dan keputusan yang tidak tepat. Selanjutnya yang keempat, pengolahan dan analisis data. Proses mengubah data mentah menjadi informasi untuk memahami kondisi K3, mengidentifikasi risiko, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yang kelima, penyimpanan dan pengamanan data. Proses penyimpanan dan melindungi informasi terkait K3 agar tetap utuh, aman, dan dapat diakses saat dibutuhkan. Selanjutnya yang keenam, penyajian informasi. Proses ini menyampaikan data dan hasil analisis K3 dalam bentuk yang mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketujuh, distribusi atau penyebaran informasi. Proses ini menyampaikan informasi K3 kepada seluruh pihak yang membutuhkan, seperti pekerja, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Yang ke-8, evaluasi dan tindak lanjut. Merupakan tahap akhir dalam siklus pengolahan K3 yang bertujuan untuk menilai efektivitas program serta memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Oke, di sini ada studi kasus, analisis sistem surveillance epidemiologi, demam berdarah, dengue atau DBD. Dinas Kesehatan Cimahi bersama 12 puskesmas dan 2 rumah sakit menerapkan surveillance aktif dan pasif DBD melalui Fiskes Kemenkes RI dengan total 1.247 kasus. Dominasi anak di bawah 15 tahun, kasus tertinggi terjadi di wilayah padat, penduduk dengan sanitasi buruk dan meningkat pada musim hujan akibat banyaknya genangan air. Selanjutnya, evaluasi menunjukkan sistem surveillance sudah cukup baik. Tetapi masih ada kendala seperti kurangnya pelatihan petugas, keterbatasan internet, dan kurangnya kerjasama lintas sektor. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, integrasi sistem digital berbasis GIS, edukasi 4M+, dan pengadaan alat laboratorium sehingga angka kasus DBD berhasil turun 25% pada akhir 2021. Baik, saya akan menjelaskan diagram pada kasus DBD. Yang pertama itu ada pada diagram ASI atau aliran sistem informasi. Nah, pada gambar alur sistem informasi pada DBD ini, prosesnya dimulai dari deteksi kasus DBD ini di masyarakat atau fasilitas kesehatan. Nah, setelah kasus ditemukan, dilakukan pelaporan oleh petugas kesehatan kepada pihak terkait. Selanjutnya, data kasus masuk ke tahap verifikasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi pasien. Data yang sudah diverifikasi kemudian diinput ke dalam sistem kesehatan sebagai media pencatatan dan pengolahan data surveillance. Setelah itu dilakukan analisis data untuk melihat jumlah kasus, pola penyebaran, serta tingkat risiko kejadian DBD. Hasil analisis kemudian disusun menjadi laporan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan intervensi seperti fogging, penyuluhan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, dan tindakan pencegahan lainnya. Setelah intervensi dilakukan, tahap berikutnya adalah pemantauan untuk melihat efektivitas tindakan yang telah diberikan. Hasil pemantauan akan membantu mendeteksi kembali kemungkinan adanya kasus baru sehingga proses surveillance berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, baik, pada diagram data flow diagram atau DVD, nah yang pertama itu ada dari alur dimulai dari pasien yang datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan diagnosis. Dari proses tersebut dihasilkan data medis yang berisi informasi kondisi pasien, hasil pemeriksaan dan diagnosis penyakit. Selanjutnya, petugas kesehatan melakukan input data ke dalam sistem kesehatan agar seluruh data pasien dapat tersimpan secara terstruktur
ini menjadi sumber utama dalam pengelolaan informasi surveillance DBD. Data yang telah tersimpan kemudian masuk ke tahap analisis epidemiologi. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data untuk mengetahui jumlah kasus, pola penyebaran penyakit, kelompok berisiko, serta pengembangan kasus DBD di suatu wilayah. Hasil analisis akan menghasilkan informasi surveillance yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah pelaporan dan keputusan. Nah, hasil analisis dilaporkan kepada pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan, untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Dari proses ini juga dihasilkan tindakan pengendalian seperti fogging, penyuluhan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, dan upaya pencegahan lainnya. Dengan adanya alur ini, proses surveillance epidemiologi DBD dapat berjalan secara sistematis, cepat, dan terkoordinasi. Ada diagram anti-relationship diagram atau AND. Pada gambar ini menggambarkan struktur basis data untuk sistem surveillance epidemiologi DBD. Pada sistem ini terdapat 5 entitas utama, yaitu pasien, kasus, fasilitas kesehatan, wilayah, dan laporan. Entitas pertama adalah pasien yang menyimpan data identitas pasien secara ID pasien sebagai primer key, umur, jenis kelamin, dan alamat. Data pasien ini digunakan sebagai dasar pencatatan kasus DBD. Entitas kedua yaitu kasus. Entitas ini mencatat informasi kejadian DBD yang dialami pasien meliputi ID kasus, tanggal diagnosis, tingkat keparahan seperti ringan, berat, atau shock. Dengan demikian, setiap kasus dapat diketahui berasal dari pasien mana, ditangani di fasilitas kesehatan, dan terjadi di wilayah mana. Selanjutnya terdapat entitas fasilitas kesehatan menyimpan data pelayanan kesehatan seperti ID Vaskes sebagai primer key, nama Vaskes, dan jenis fasilitas misalnya puskesmas atau rumah sakit. Entitas berikutnya adalah wilayah yang menyimpan data administratif wilayah seperti ID wilayah, nama kecamatan, dan kepadatan penduduk. Terakhir ada entitas laporan yang digunakan untuk merekam data surveillance berdasarkan periode tertentu. Pada periode pelaporan jumlah kasus serta ID wilayah sebagai frame key. Nah, hubungan antar entitas pada RD ini menunjukkan bahwa satu pasien dapat memiliki satu atau lebih kasus DBD, satu fasilitas kesehatan dapat menangani banyak kasus, dan satu wilayah dapat memiliki banyak laporan maupun kasus. Dengan desain ini, sistem mampu mendukung pencatatan, pemantauan, serta analisis epidemiologi DBD secara lebih terukur dan efisien. Sistem akan mengirim informasi dan hasil laporan kepada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menggunakan data tersebut untuk memantau perkembangan kasus DBD di wilayah suatu wilayah, melakukan analisis epidemiologi, serta menentukan langkah penanggulangan. Nah, berdasarkan data surveillance yang kami terima, Dinas Kesehatan kemudian membuat kebijakan dan aksi seperti program fogging, penyuluhan kesehatan, pemberantasan sarang nyamuk, dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Output terakhir dari kebijakan tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan serta meningkatkan kesadaran terhadap bahayanya DBD. Secara keseluruhan, diagram konteks ini menunjukkan bahwa sistem surveillance DBD ini menjadi penghubung antar pasien, tenaga kesehatan, dinas kesehatan, hingga masyarakat dalam proses pemantauan dan pengendalian penyakit DBD secara terintegrasi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu perangkat dan prosedur informasi K3 berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang bahaya, risiko, dan cara pengendalian di tempat kerja. Perangkat seperti rambu K3, label bahan berbahaya, dan SDS digunakan sebagai media komunikasi keselamatan. Sementara itu, prosedur informasi K3 mengatur penyusunan, pembaruan, dan penyebaran informasi agar mudah dipahami pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan mencegah kecelakaan kerja. Sekian dari presentasi kami, semoga yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.